Udah lah John, lu sabar aja. Seancur-ancurnya lu untuk dapetin cewek, kita tetap nerima kok lu jadi sahabat kita. Sembarangan lu. Titik balik gue ya ketemu kalian berdua sebenarnya. Karena ini rasanya itu fenomenal, Cik. Kita duduk di sini biar tahu mereka. Nggak semua hidup kita ini kan kejalan lancar. Gue sempet nganterin juga, Cik. Oke. Gue sempet nganterin gas, galon gitu. Gue sempet. Ya pasti kalian udah pernah dengar lagi. Gimana gue casting naik mobil pick up. Banyak pahitnya. Dari sebelum manis tuh lebih banyak pahitnya gitu. Kearoganan itu yang akhirnya gue bilang tadi sebab. Oh, Akhirnya gue jatuh. Berat. Hancur semua. Titik balik menuju bawah ya. Semua habis, semua meninggalkan gue. Gue tinggal di pinggiran lu, di gang. Gue angkat-angkat galon, masuk ke dalam kosan. Yang kosan cuma seng doang sama triplek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk manusia-manusia kuat di luar sana. Alhamdulillah hari ini yang spesial buat kita semua di sini. Alhamdulillah sahabat-sahabat spesial hadir bersedia untuk meluangkan waktunya. Please make some noise. The one and only is all begin from here. Rifki Balwel, Gilbert Marsyado. episode pertama Aji. Iya. You smile. It's all begin from here. Alhamdulillah. Setiap orang kan pasti mempunyai titik balik masing-masing yang dimana itu adalah penentuan untuk titik berikutnya yang dimulai dari titik itu. Jadi di sini bebas, nggak hanya gue yang duduk di sini, tapi kalian berdua di sana feel free buat nanya apapun itu. Oh, kita bebas maksudnya. Bebas. Gitu. Gue suka nanya sih. Iya, jadi nggak hanya kita Hukum soalnya. luar biasa, luar biasa. Kita satu. Padahal kalau apa-apa di jalan, Pak, ada orang ngajakin berantem, ayo berantem. Teman ibarat. Oh justru itu karena handphone sering lowbat. Iya. Antum. Bukan gua pengadilan, ribet ya berantem. Dia lu sering ngangkat ya? Gara-gara lo bet alasan. Lowbat. Oh. Gua Enggak, gue. 8 gua. Iya. Ini udah goblok ya. Ini kayak Aldi dah. Ini mau bahas apa Ji? Sehat. Ketemu lagi nih, sehat alhamdulillah. Terakhir kita ketemu di salah satu TV Satu TV. swasta, Nah, kita sebut aja Trans TV ya. Trans TV. Jadi lu sekarang ngundang kita datang nih ke acara lu yang episode perdana nih ya. Alhamdulillah, insyaallah. Episode perdana ya, mudah-mudahan Bantu doa, mudah-mudahan barokah. bantu doa, bantu doa. Dari gue dengar memang konsepnya Aji ini bukan cuma buat entertain tapi memang buat sosial ya. Insyaallah Humanity Project, insyaallah. Dan bisa menjadi berguna bagi orang banyak lah mudah-mudahan. Insyaallah. Karena memang semenjak kejadian kemarin itu memang agak sedikit membingungkan sebenarnya. Tapi faktanya di lapangan adalah banyak sekali orang yang mendirect message dalam arti butuh tuntunan, butuh support, terlepas itu dari finansial, terlepas itu dari doa dan sebagainya. Makanya bismillah insyaallah di sini kalau misalkan memang ada keberuntungan bisa panjang ya insyaallah subscribe, like and share, jangkauan kita jadi lebih luas untuk berbagi, kita motivasi sama-sama untuk dengan masing-masing pergelutan yang kita hidupi sama-sama. Tapi nih FYI ini top score Instagram gue tuh reels kita bertiga. Masih? Masih Berapa juta? 12 juta kali. 12 juta? 12 juta kali buat, maksud gue followers gue kan juga, lo tau gue main Instagram kan Senin Kemis. Sasaran buat Instagram ngeliat bola, ngeliat update berita gitu kan. Tapi top score gue gitu di Instagram ya reels kita bertiga itu yang na yang gitu tuh. Oh, masya Allah. Jadi ada satu prestasi di situ. Ternyata orang masih mengingat kita walaupun itu Nostalgia. 20 tahun yang lalu. Mungkin 20 atau 19 tahun yang lalu. 19 bet. Iya betul. Tapi Oh. bukan prestasi itu nih yang dikedepankan. Kita duduk di sini biar tahu mereka. Nggak semua hidup kita ini kan berjalan lancar. Nih, host nih begini, Ji. Ini dia kayak Masuknya tuh
Semut ya. Semut. Ganti kali ya. Gilbert. Berarti udah ke situ dong. Udah ke situ ya. Ini masuknya asik banget nih. Ji. Iya, karena kan ada. Masuknya itu asik banget ya. Lanjut, Pak. Iya. Besok. Tapi tunggu beta lagi nih. Apa namanya? Nggak semua prestasi atau pencapaian didapat dengan hal yang gampang ya betul. Jadi gini, yang orang lihat itu selalu manis, Manis. tapi mereka nggak tahu kan pahitnya seperti apa. Betul. Nah, disinilah yang gua lihat ada poin plus ketika gua diundang sama lo, Ci. Dan lo juga mengundang Rifki. Dimana ternyata lo punya sesuatu konsep yang luar biasa. Nggak melihat cuman dari peristiwa prestasi indahnya Iya. di kota gulanya orang. Tapi lo melihat juga dari sisi kepahitannya subjek Ya. tertentu. Contohnya gua authority yang mungkin punya titik pahit. Ya. Yang dimana bisa titik pahit itu dibalikan dengan satu titik balik yang akhirnya berubah menjadi manis lagi. Betul. Seperti apa, bagaimana peristiwanya ketika di kota pahit itu. Nah ini mungkin mereka harus lu share ke setiap orang supaya motivasi balik lagi tadi yang lu bilang itu. Dan bukan jual cerita ya, Bet ya. Maksudnya ini sebagai motivasi kalau misalnya, misalnya kayak ada orang yang memang lagi butuh motivasi kayak gue lagi down banget nih gitu, gue lagi down. Kita juga sempat down tuh semua. Ya. Tapi gimana tetap balik rezeki ya, tapi kalau rezeki itu kan kita dapat kalau kita tetap berusaha. Jadi kita mau orang yang lagi down itu juga tetap berusaha lebih daripada sebelumnya. Oh itu motivasi. Keren nggak sih, Ji? Gue ngomong gitu, Ji. Angkat tangan dong. Ini kayak acara apa ini? Bulu semua kali ini. Bulu mana aja apa ini? Itu di situ. Keren sih. Amin insyaallah. Bisa jadi ya maksudnya supaya mudah-mudahan banyak orang yang nonton. Amin. Supaya mereka semua nanti bisa ketika karena kan sekarang ini kalau dilihat sebetulnya bukan lebih banyak orang yang senang, tapi sebenarnya lebih banyak orang yang susah. Bahkan orang susah pun kadang ngerasa orang senang pun ngerasa susah. Iya. Nah, ketika orang susah ini nonton podcast lu ini bisa ngebuat orang termotivasi lagi Amin. untuk bukan kedepannya bukan mendapatkan cuma sebatas ilusi, tapi visioner ke depan. Masya Allah. Lihat kata-kata dia. Tajam ya. Gue suka banget. Suka lo beli kata-kata dia. Jadi ini peristiwa yang fakta, bukan hanya sebatas ilusioner untuk orang ke depan. Tuh dari motivasi yang Aji bangun ini melalui YouTube channel, tapi menjadi visioner ke depan buat setiap orang untuk menitih lagi life circle-nya sampai ke titik start. Tuh. Dia kalau ngomong tuh ada rimanya, Ji. Ada ya. Ada rimanya. Makanya gue pikir kalau misalkan nggak akan menjadi lawyer lah. Nah, makanya kalau misalkan narasumbernya selalu seperti ini, gaji buta anak. Oh iya, itu dong. Enak. Tapi enak Masya Allah. Nah, jadi di sini bebas sebenarnya. Kita mengutamakan untuk kedua belah pihak berbicara dan mengutarakan sesuatu untuk membahas yang memang bersifat edukasi ke depannya. Tapi memang Masya Allah ritme juga terjalan sangat oke, Masya Allah. Yang penting orang paham dari organisasi dia tujuannya apa. Yes. Dan itu kan jadi satu apresiat loh. Amin, Insya Allah. Bantu doa juga. Memang Kita juga apresiasi kan buat Aji. Iya dong. Kita selalu mendukung teman kita gitu kan. Masya Allah. Oke. Yang menarik di sini, memang ada satu timeline nih, Ki, yang memang pada saat itu gue sama Ibet ketemu. Gue gak ketemu loh. Ini setelah year dong. After year. Kurang lebih sekitar 2003, 2006 selesai. 2005-an kalau nggak salah, sebelum 2006. Ujus syuting. Oh Ini iya. sama Joshua. Oh Joshua, Si ya. Joshua kali di sini. Gue bingung juga tuh. Ngeresponnya harus gimana ya? Ya cuma bertanda bulan kan. Ya nggak lama juga sih, habis itu datang ya kan, Big Boss, kita kayaknya harus selesai. Ada beberapa kru yang nangis karena terjebak dengan sesuatu politik ya, gitu. Nah itu yang pengen gue angkat, Ki, dimana memang gue ngelihat Ibet, gue tahu Ibet bahkan juga sempat masuk ke sana itu seperti apa, yang memang nggak pernah Ibet cerita, nggak pernah Ibet informasikan dimanapun. Menurut gue itu bisa menjadi sesuatu pembelajaran yang dimana nggak selamanya apa yang kalian melihat itu sebenarnya dalamnya enak, prosesnya nggak merih dan sebagainya. Itu kan ada kisah di balik itu, yang dimana kita sama-sama berjuang
Ibert dari Bandung, pulang sekolah langsung ke lokasi syuting dan sebagainya. Begitu sudah naik ternyata ada glimpse yang dimana scene atau frame Nggak bakal share juga. nggak pernah. Yes. Down itu. Ada sebab, ada akibat pasti ada sebab. Yes. Nah, itu yang Anu juga sampai bilang sama Ibet, mana ya si Rifki ya? Dan memang lucunya pada saat itu cuma berdua timeline-nya memang. Memang diizinkan sama Allah itu ya berdua sama Ibet gitu loh. Dan gue pengen tahu apa antum nih pernah gak sih mengalami suatu kejadian atau mengalami situasi yang dimana itu titik balik turning point yang dimana it's all begin from here gitu. Soal bikin from here tuh kalau menurut gue ya titik balik gue ya ketemu kalian berdua sebenarnya. Karena ini rasanya itu fenomenal, Cik. Oke. Gue nonton 26 episode pertama gue nggak pernah ketinggalan. Masih Evan Khashoggi. Masih apa? Iya. Evan Khashoggi ya. Terus gue nonton dari rumah, nonton sampai gue lihat ada Nadia Vega kan di sana. Yeah. Sebelum dia masuk di negara saya, gue tuh syuting FTV sama Nadia Vega. FTV buat Indika kalau nggak salah, judulnya Jago Bola gitu. Terus jago bola atau semangat bola gitu. Nadia Vega bilang, Ki ada casting. Di mana di Rapi Film buat judul apa? Buat judul ini rasanya. Gue sempet nggak mau berangkat. Karena gue, ini gue ketemu lu idola gue dulu gitu ya banget. Iya dong. Ya gue nonton. Ukuran kaki 42. 4. Oh, udah tambah gede. Berapa gede ya? Gue nonton gitu. Jadi gue nyaman nonton. Selasa hari Rabu malam gitu. Senin. Iya. Gue datang ternyata harus casting di depan kru semua di atas meja makan PU. Gue nggak tahu lu mungkin nggak ngeliat gue karena Gue nggak lihat. di jalan kafe. Nggak ngeliat. Di jalan kafe. Lah ya benar itu lokasi kita sih. Jalan kafe. Karena kan dibagi dua tuh. Saya tuh sama papaku keren-keren. Oke. Primus. Izul Mukhtar. Ada lain-lain gitu Pak. Gue disuruh naik meja sama Bang Aimanaf, sutradara kita Bang Ai. Nah, Bang Ai lah kalau misalkan kita bertiga gitu ya. Coba lu situ naik kata dia. Lu bisa acting aja jadi orang blonde. Gimana ya gue gimana sih lu belum punya pengalaman apa-apa. Ya gue sempat ikut teater gitu, cuman dengan lo masuk ke medium yang berbeda pasti kan teknisnya juga beda gitu. Ternyata setelah gue casting diliatin sama orang, ya orang sambil makan gitu ngeliatin apaan sih orang gitu kan aneh banget gue. Ternyata pada saat itu Bang Ai baru cerita Rapi Film itu Rapi Film atau musuhnya maunya gak gue. Maunya bukan gue. Bukan gue. Dia punya satu kandidat lagi. Tapi Bang Ai pada saat itu dengan superioritasnya Maunya maunya Rifki. Ibu orang nggak tahu siapa Rifki gitu kan. Mungkin pada saat itu ada yang mungkin lebih terkenal atau siapa gitu. Gue maunya orang kantor maunya Bang Ai, lu mau pemain itu apa lu mau rating? Kan Bang Ai cuma bisa ngomong kayak gitu. Padahal kita rating kan nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Sekian aja gitu kan. Ternyata Bang Ai okein gue dikasih DVD Mr. Bean, gue disuruh nonton. Akhirnya gue bisa lah, maksud gue bisa mencoba buat menjadi Jono. Ketemu sama kalian itu adalah titik balik gue. Tapi kan sebelumnya itu orang nggak tahu gue. Nah itu sebelumnya itu. Ya. Sebelumnya Ya sebetulnya pasti. ya pasti Gue pernah dengar dikit lah. ya pasti kalian udah pernah dengar lah gitu. Di mana gue casting naik mobil pick up. Oke. Nyokap jadi nyokap gue itu punya agen gas dan Coca-Cola apalah gitu ya. Gue nggak mau nyebut merek jadi ya minuman dan gas galon. Masuk ke sini gitu. Iya gitu kan kali masuk sini dan sprint. Gue sempet nganterin juga Ji. Oke. Gue sempet nganterin gas galon gitu. Gue sempet, tapi gue pilih-pilih. Gue tau yang ini tipnya gede nih. Oh. Naik sepeda. Naik sepeda itu naik sepeda itu sepeda yang ada ginian ini Ji. Itu mesti ada teknisnya Ji. Oh yang bahan kiri kanan tuh. Iya. Oke. Lu nggak bisa bawa satu sebelah doang kan? Dia miring. Berasa bawa Vespa lo. Jadi emang harus lu dua gitu. Dan lu bawa dua, lu anterin ke dalam. Biasanya gue tuh langganan gue tuh sampai sekarang pempeknya masih ada sih. Pempek di Kemayoran namanya pempek sayangan atau apa gitu. Endorse enggak? Enggak dong. Oh enggak. Bisa sih mungkin lu telepon dulu nanti. Setiap gue nganter gue dikasih pempek, dikasih 10.000 lumayan buat gue main warnet. Nah perjalanan gue di sinetron atau di entertain itu ya awal
gue sempet ikutan casting doang. Karena saudara gue Ocha Malik tuh dia main kok kawin gantung. Suruh casting Ki sini, casting Baygon apa semua. Terus kan kalau kita casting diminta lah foto kita sama agensi lama-lama casting sampai ketemu sama lo tempat casting gitu Iya, kan. pernah kita pernah. Jadi gua sama Arifin pernah buat kalau nggak salah nih zaman dulu kita casting beberapa apa merek iklan tuh pernah ketemu. Cuman Casting iklan. nggak ngomong gitu. Itu gue parkir jauh Oh Ji. iya, lalu gimana mau ngomong sama dia raja iklan. Iya. Raja Kita iklan. syuting ini rasanya, dia syuting 2 judul 3 judul. Bat. Oh. Iklan apa dulu yang gak ada muka dia? Yang begitu-begitu tuh. Tisu Magic tuh muka dia sebenarnya. Kemarin baru diganti. Nah terus gue tuh casting naik pickup Ji. Gue parkir jauh. Karena nggak mungkin gue naik taksi. Ongkosnya udah berapa kan? Jadi minta antar sama nyokap, udah parkir sini ke jalan. Selalu begitu. Kan kita zaman dulu casting sehari bisa 2-3. Iya. Jadi orang lihat sekarang Rifki gini. Dari dulu perjuangannya juga oke dan gue nggak bisa pungkirin memang rezeki aja sih kalau gue gitu. Tapi dengan diiringi dengan usaha gitu kalau gue ya. Banyak pahitnya dari sebelum manis tuh lebih banyak pahitnya gitu. Ya kita syuting iklan, casting 6 bulan dapat iklan cuma 1. Udah dandan gatal-gatal belum tentu dapat juga gitu. Jadi sampai gue beli mobil yang bukan pick up itu pas ini rasanya Cherokee Classy. Warna Iya, coklat. coklat. Itu. Iya, itu awal. Nikah rasanya dibayar 700. Itu. Tricky ya. Iya. Kalau lo udah 2 juta, lo udah 3 juta. Enggak sih. Gue 700. Cuman ngandelin transportnya kan lumayan. Iya. Tapi lo tau gak sih sekarang syuting sinetron tuh nggak ada transport. Ada. Ya. Jadi tol nggak ada. Jadi nggak lo langsung masukin ke itu budget. Oke. Gitulah. Makin pelit ya. Mungkin mau untung terus. Dari itu Ki, apa yang ngebuat antum tuh even susah karena kan nggak bisa dipungkiri betul pergulatan yang ada di sekarang dengan yang dulu tuh sangat jauh berbeda gitu kan. Yang dimana dulu bener-bener real dalam arti memang sekarang real tapi kayaknya nggak separah dulu gitu loh. Yang ngebuat lu tuh tetap gua harus tetap maju no matter what gitu. Karena sebenarnya gue ketemu sama lo tuh pertama kali bukan di Nikah Rasanya, tapi di Bidadari. Di Bidadari dong. iya, Sama Bidadari sama Marsyanda. Gue pun penonton Bidadari. Gue di calling jadi petugas kepala upacara apa sih? Kepala upacara tuh yang di Pemimpin depan upacara, sendiri. pemimpin upacara. Kepada pemimpin upacara hormat yang itu. Nah itu tuh gue tuh tadi itu di Bidadari. Gue ngelihat buat dia lagi main sama Almarhum Cecep, ya kan? Lalu Evan, asik banget nih jadi mereka nih. Gue di situ gue nggak tahu gue pemain harian atau apa di calling sama Multi buat syuting itu. Sutradaranya Matias ya? Matias sama sih. Bukan orang ini Pak India siapa ya? Oh yang dia. Tapi konya waktu itu gue di Matias sama sih. Mungkin Kayaknya, ya. Padang. Padang ya. Konya kali. Konya. Gue udah syuting bos. Gue udah syuting set. Itu gue inget banget tinggal cover. Zaman dulu kan kamera nggak banyak syuting. Mau cover, tahu nyokap gue nyamperin ke sutradara situ. Kan gue kalau syuting gue bilang, Mama kalau kayak syuting Mama jauhan ya. Cuma lu dilihatin Mama, gitu. Iya. Tahu nyokap gue, aduh ngapain sih gue sih? Tahu saudaranya manggil, pulang aja kata dia. Pulang aja. Si kenapa bikin kurang banget, gue belum dialog bet. Dia baru gerakan gitu doang. Petugas upacara gue pernah aja jadi petugas upacara gitu kan. Kan aneh pernah jemput antum. Nah, ternyata gue dipanggil karena bokap gue meninggal. Gue harus merelakan project yang benar-benar gue suka ibaratnya pada saat itu ya. Tapi kan itu menurut gue kenapa sih gue bilang gue suka loh sama Bidadari ini. Kenapa harus bokap gue meninggal pas gue lagi syuting di sinetron yang gue suka. Jadi mungkin itu kayak pertanda kali ya, kayak emang lu jangan di Bidadari dulu di Nikah Rasanya kali ya. Kalau gue sih ngambil selalu ke positif ya. Karena bener-bener gue dipulangin di tengah hari bolong. Gue udah bolos sekolah buat syuting itu. Nyokap kamu masuk ke Bidadari.
Arsyanda, lu semua. Ya maksudnya kan tontonan gua. Ternyata gua harus merelakan judul itu. Nggak lama, setahun 2 tahun, gue syuting lagi sama lu berdua. Ini ke arah sana. Dengan peran yang menurut gua lebih sentral. lebih bagus daripada yang petugas upacara itu ibaratnya gitu. Jadi selalu ambil segi positif mungkin. Kalau gue sih punya sempat dengar kata-kata orang bijak ngomong nih. Kalau doa lo nggak dikabulin sama Allah, kalau doa lo dikabulin sama Allah, lo harus senang. Tapi kalau doa lo nggak dikabulin sama Allah, lo juga harus senang. Karena itu kemauan Allah, bukan kemauan lo. Kalau doa kita ya dikabulin, itu kan kemauan kita. Tapi kalau nggak dikabulin, berarti itu kemauan Allah. Jadi lo senang aja ya, gitu. Nanti dikasih jawabannya. Bisa lo potong nanti tuh, itu lo masukin ke TikTok. Sendiri ya. Iya, Sendiri. Ya memang manusia-manusia kuat di luar sana memang ada sebagian cerita Rifki yang memang mungkin nggak tahu gua ada gue belum pernah. Kayaknya Gue memang belum pernah ngomong di podcast manapun. sampai gue mes Bert karena Baru dengar. baru dengar juga kan karena nggak tahu kita sekian tahun kita bergulat dalam pergulatan yang ada gulatnya gitu. Dan di mobil gue OTW balik, gue dengerin lagu Linkin Park. Yang mana judulnya? Enam. Enam. Pokoknya itu satu kasetnya masih kaset kan. Isinya Linkin Park semua. Side A, side B. Sampai rumah. Gue nggak sedih, gue nggak apa. Karena gimana sih? Lo shock, lo masih kecil, lo shock. Ki, papa meninggal. Oma kali. Enggak, papa. Papa nggak sakit. Enggak, papa. Sampai ke rumah, kayaknya gue kuat ya. Kuat gue. Pas gue nyampe, ambulan bokap belum datang. Gue jalan tuh ngeliat ambulan, bokap gue kali tuh. Bokap gue kan. Disalib sama nyokap gue, bukan. Kosong. Sampai ke rumah, nungguin, ternyata ambulan. Dari Karol sih. Nyampe. Gimana dia sih? Nah, kurang lebih kita bisa tahu seperti apa yang kita rasakan pada saat momen itu. Gitu. Dan memang ya kita bersahabat pada saat dulu sampai saat ini kan bukan sekedar bertiga tapi saling keluarga masing-masing juga tahu dan mengenal. Bahkan kalau misalkan kurang siapa si Anu enggak. Tapi kalau misalkan ada salah satu dari kita dan ada beberapa sahabat-sahabat lain di luar sana yang memang sering ngumpul dengan kita, oh masih ini pasti orang tua kita masing-masing sudah pasti percaya. Gitu loh. Itu memang nggak dipungkiri manusia-manusia kuat di luar sana memang terkadang itu yang tercipta dalam stimulan efek dari bertahun-tahun kita kerja bareng berarti ya. Iya, memang Masya Allah cerita ini nggak pernah kita dengar. Ya karena gue punya prinsip ini. Lu jangan bawa masalah ke tempat kerja lu. Lu jangan bawa derita ke tempat masalah lu. Semua orang kalau lu tanya satu-satu, sorry misalnya acting gue jelek gitu, terus lu kenapa sih kayak acting lu jelek? Gue lagi ada masalah nih. Nggak profesional ya. Gak profesional. Karena lu gak bakal mau terima es teh manis lu gak manis, terus lu tanya, lu kenapa es teh manis gue gak manis nih? Lu ngomong sorry sama pembantu umum atau PU gitu kita sebut ya. Kenapa nih es teh manis gue gak manis? Oh iya, saya lupa ngasih gula, maaf saya lagi ada masalah. Lu gak bakal menerima. Semua orang pasti punya masalah. Ya. Tapi gimana caranya kita di tempat kerja lupain semua masalah itu dan kalau bisa lo happy bareng, lo kerja nyaman sih. Luar biasa karena ini seperti ya gue komunikasikan tadi yang dimana memang nggak pernah dengar gue cerita itu dan memang feel honor, Masya Allah lo bisa antum seperti. Tapi setelah gue tahu masalah gue tuh nggak ada apa-apanya sama Gilbert. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Nggak ada sedikit-sedikit sama Gilbert. Nggak. Jangan menakarkan, menilai atau judging atau memberi satu tolak ukur masalah orang dengan orang yang lain itu lebih besar mana atau lebih kecil mana. Karena kita ada di sepatu mereka ya, betul. Kita nggak pernah tahu. Karena Allah juga udah mengukurkan umatnya ini sekuat apa. Iya. Nah, kalau gue ada di posisi itu dengan tadi yang ceritanya berbeda dengan kisah gue yang lu lebih ke masalah orang tua dan di mana lu punya satu
ambisi untuk untuk pekerjaan lo, tiba-tiba semua campur aduk, yang tiba-tiba terstop gara-gara orang tua, bokap, belum tentu semua orang bisa terima, bisa ada di posisi ini. Jadi nggak bisa. Gue kalau misalnya mendengar cerita lo, sekuat-kuatnya gue mungkin kalau lo bisa dengan keadaan bingung lo atau syok yang sampai lo tidak bisa meneteskan air mata, itu mungkin jalan. Tapi kalau mungkin ada di posisi gue belum tentu bisa sekuat mental. Jadi nggak bisa dinilai dari situ. Tapi Itu orang tua kita juga luar biasa ya. Ya. Mungkin Orang sebetulnya sebelum ngobrol ini, lo ngobrol ini ke Aji sama gue ceritanya, mungkin bokap gue udah tahu dari nyokap. Kayaknya. Iya. Karena deket banget sih bokap gua sama nyokap gua sama bokap Gilbert. Kayaknya ya. Ya cuman seperti itu lah. Dan kalau kita balikin lagi, kalau kita berdua ada di posisi Aji pun belum tentu sanggup. kita masih bisa duduk Betul. tegak seperti itu. Betul. Tegak kesadaran itu. Kesadaran ya. Dan tegur dari tadi. Jadi ya intinya semua udah dikasih, memang sesuai dengan Takaran ya. takaran. Kesanggupan ya. Terahnya kan memang sudah. Kekuatan lo ini terah lo yang dikasih sama Yang Maha Kuasa. Cobaan apa yang paling kuat buat? Kalau berbicara dengar cerita Rifki tadi, wah gila gue. Tapi gua belum pernah cerita ini lo kasih sama lo ya. Belum ya? Makanya ketika ngedenger ya Bat ya. Jadi poinnya kalau yang gue ambil dari motivasi Rifki ini, ya tadi satu quotes dari Rifki yang soal doa ke Yang Maha Kuasa kau. Itu pertama. Yang keduanya, ya dia dengan seorang single parent yang akhirnya nyokapnya Rifki. Dan Rifki akhirnya mau gak mau dipaksa untuk menjadi sebagian tulang punggung keluarga. Dengan segala kebutuhannya yang kita nggak tahu pasti. Tapi dia bisa lewatin itu. Dan bahkan sampai step by step, anak tangga demi anak tangga, dia bisa. Gue gak akan pernah bilang ini puncak terakhir. Gue berharap lu Amin. terakhir. Amin. Nanti Makasih dia. Bet. Tapi Aji di sini- nggak doain gua nih. Amin. Tapi yang pasti di titik tangga yang sudah tinggi ini, ya artinya lu membuktikan lo yang hanya sekarang dengan kasih sayang yang luar biasa dari ibu lo sebagai tulang punggung keluarga, dan lo membantu sebagian daripada tulang punggung keluarganya yang akhirnya karena baktinya lo, karena kerja kerasnya lo, karena semua keteguhan hati lo, dan nggak lepas pasti dari pemikiran lo, dari intelektual lo bisa jadi seperti sekarang. Ya itu motivasi banget pasti. Boleh cium kening deh. Silakan. Thank you Bet. Intinya lebih ke arah kalau yang gue simpulkan, karena gue juga ngedengar ini terpukul juga ngedengar, walaupun gue nggak ada di situ, bukan posisinya langsung individunya Rifki, tapi ya, nah setiap orang bisa sekuat lo Ki. Yang ada mungkin malah lari ke pelarian yang lain yang halnya negatif, bisa jadi dong. Iya sih. 2 tahun itu dari bidadari ke ini karena saya itu 2 tahun Iya, itu, 2 tahun. jangankan 2 tahun, 1 menit pun lo bisa berubah menjadi pribadi yang berbeda. Jangan ada hantaman keras di hidup Awal lo itu ya. gitu. Bisa jadi lo jadi lari ke narkoba, bisa jadi lo jadi yang brengsek dan bajingan, tapi enggak ternyata. Jadi itu konsisten, bahkan lebih konsisten untuk pendewasaan dirinya yang akhirnya jadi seseorang, jadi punya duit. Amin. Lagi cepet dong. Ada pinjam cepet. Pinjam 100. Thank you Bet. Ya, Masya Allah, apa yang Rifki ceritakan tadi memang itu the one and only yang baru kita dengar ya. Dan tadinya anak pikir Ki, berpikiran sama Ibert pada saat itu, kayaknya Rifki nggak pernah ngerasain kayak kita lah Bet ya. Karena pasca setelah kejadian IR habis tuh, itu sudah masing-masing tuh. Antum kemana gitu kan, Ibert kemana gitu kan. Aneh juga nggak tahu lah entah kemana tuh sejalan kakinya aja kan. Ada beberapa terlibat dalam project Ibert, antum Ki banyak ya loncat sana loncat sini gitu kan. Ada beberapa yang memang masih kedetek, ada beberapa yang nggak kedetek gitu lah. Tapi dengan cerita antum yang antum jelaskan tadi itu memang benar-benar ngebuat oh ternyata
tadi Anda berpikir mungkin gua kayaknya yang paling berat, mungkin gua yang tadinya kayaknya salah nih yang di atas nih ngasih cobaan ya, tapi itu betul. Setiap orang mempunyai porsinya masing-masing sesuai dengan kapasitas dia, dan sesungguhnya pada saat Allah memberikan suatu ujian itu beserta dengan jalan keluarnya kalau kita melihat dalam titik afirmasi yang benar. Gitu sih. Dan kalau seperti yang tadi Bu bilang berarti ya, lucu sekali kalau kita bisa remind dan nge-rewind yang dimana itu tuh sangat lucu bahwa accidentally itu ketemu begitu aja. Itu yang satu timeline yang tadi gue bilang. Oke. Setelah gitu. Iya. Pas main itu kok dia hancur. Mungkin memang sama-sama lagi ngejungkak gitu loh. Oke. Karena memang untuk kalau kita berbicara bicara penilaian skala, memang kan dia nggak pernah ngeluh dalam lokasi syuting kan memang Rifki Iya. kita mah sering ngeluh gitu Iya, kan. kita- Calling sering telat, sering ngeluh gitu kan. Manusia ini memang Masya Allah nih. Iya. Ya, di calling datang duluan. Gitu. Oh, paling on time dia. Paling on time. Terus kalau misalkan memang belum di take, sabar-sabar wae gitu kan. Kita aja nih yang sering berulah kan. Cunguk, Ji. Hah? Cunguk. Kata memang dari kepribadian memang terlihat gitu ya. Memang paling sabar ya antum dibanding Ana sama Ibet gitu kan. Tapi ada hal yang gitu. Kalau buat gue, sebetulnya yang tadi gue bilang, ada akibat ini pasti ada sebab. Tapi nggak semuanya gue sangkutkan ke Rifki, gue nggak mau cari tahu gali lebih dalam sebabnya. Keterpurukan seseorang itu akibat, tapi pasti ada sebab. Ya. Nah, ketika proses sebab ini, ya kalau gue nggak bisa menyepertikan orang lain ya, kalau gue harus ke gue. Gue waktu pas masuk ke IR itu memang nggak instan kan, bukan tipikal gue yang memang dimanja dan gue punya support dari orang tua gue support sangat, tapi dengan cara yang didikan gitu. Ya. Sampai akhirnya itu gue bilang belum ada kesulitan lah karena semuanya masih sama orang tua. Nah, pada saat itulah sebabnya kenapa kita pas ketemu after IR, kita nyungsep bahkan telungkup, bukan tiduran lagi ya. Tapi boleh dijelasin nggak sih kayak teman-teman nih setelungkup apa nih? Maksudnya yang nonton. Apa dong? Jadi gini, Setelungkup apa sih sebenarnya lu dulu? Maksudnya gue kan nggak ada di. Nggak ada memang. Gue nggak ada di situ. ya, langsung kita ke poinnya tadi Oke. terlalu banyak retorikanya. Langsung sikat banget. Setelah IR, Nah, gue ini arogan. Ki. oke. Mungkin nggak tahu Aji juga ya. Mungkin gue nggak tahu. Ini gue cerita tentang Oke. punya nama, Oke. punya duit, Oke. banyak cewek yang suka Betul. dan lain sebagainya. Gue tahu kita tahu banget itu ya. Kalau kita banget. Terus. Kearoganan itu yang akhirnya gue bilang tadi sebab. Oh. Akhirnya gue jatuh. Berat. Hancur semua. Orang tua gue terima kasih sama orang tua. Bukan support duit ke gue, tapi support pengalaman hidup gue dengan caranya dia. Gue nggak bisa. Dulu gue bilang sudah itu masih muda, gue bilang bokap gue salah caranya ke gue. Lo malah bikin gue tambah frustasi dengan lo tidak mensupport gue dengan. Ya. Tapi gue justru terima kasih karena dia tetap dengan pendirian dia, dengan cara yang keras dia, militeris dia. Tapi ternyata gue jadi terbentuk dengan satu karakter yang bisa kuat dengan jati diri yang kuat. Pada saat itu hancur lah semua kan. Habis gue suka dunia permalaman lah, nightlife. Tak top habis. Bis Bis nih ya. habis ya. Habis lah. Pada saat itu yang asalnya kan gue kuliah juga, jadi gue ini diterpa itu di luar, di rumah, dan di kampus. Kampus pun juga. Kampus gue 2006 banyak temen lah, gue masih terkenal, masih punya duit. Oke. Sampai akhirnya di satu titik balik di 2008, titik balik menuju bawah ya. Semua habis, semua meninggalkan gue.
yang teman Orang tua mungkin orang tua gue singkirkan dulu, nggak mungkin Nggak ninggalin mungkin, gue. nggak mungkin. Tapi dia punya cara, makanya gue Ya. bilang say thank you. Dan begitupun teman-teman kampus dan teman-teman di luar gue tetap say thank you buat mereka. Kalau nggak ada mereka dengan meninggalkan gue, gue nggak ngerti dunia ini gitu. mencoba gue nggak akan sekuat ini sekarang. Iya. Jadi ketika titik balik itu gue bener nggak punya duit, gue kenapa salah satu gue dijauhin di kampus, gue rokok minta, Oh. gue bayar parkir, Aha. gue nggak bisa masuk ke dalam kampus, gue parkirnya depan kampus, Kolom Untar. nggak ada kolong juga bayar, Oh, kolom bayar ya? Nah, Kolom di bayar. depan kampus Untar, jalan, ada perempuan yang setia nemenin gue, dia tunggu di mobil dan dimatiin mobilnya karena takutnya AC nyalain mobil kan bensin. Bensin ya, ya. Gue parkir di situ, gue selesai kuliah gue langsung keluar karena gue di kampus gue udah gak ada yang nemenin gue. Oke. Dan ngapain lagi di kampus, makan gak bisa, ngerokok minta lagi daripada minta diomongin lagi. Akhirnya gue langsung pulang, gue ngekos, Kos. Dekat kampus nih. belum deket kampus, Agak jauh. agak jauh di Kuningan, Gang Piong. Kang Tia. Gue kos di sana, gue punya mobil, tapi gue gak punya bensin. Ada satu orang namanya Oki, dia yang selalu beli gue bensin. Lalu ngekos itu kosan cewek gue. Oke. Bayarnya 300.000 cuma untuk satu orang. Oke. Ya, kenapa 300.000? Ini ubin, Hah? kanan kiri triplek, atas seng. Kamar mandi luar. Jadi gue pulang kuliah itu gue selalu pulangnya kenapa harus masuk ke dalam itu harus malam supaya ibu kos nggak tahu kalau ada gue tidur di situ. Kalau udah lewat jam 7 jam 8 udah nggak lihat tuh siapa tuh udah nggak ada ibu kos tuh. Masuk ke dalam. Gue masuk ke dalam gue tidur di sana. Itu berarti tahun berapa tuh, Bet? Itu tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. ya 12. Itu pokoknya itu zaman guanya susah banget. Tapi di Gang Tiong ini gue cuma 2 tahun, 1 tahun setengah gue lupa. Itu aja tahu. Lu tahu? Ada setelah pasca itu Iya. Oh, karena 2008 kita masih ketemu. masih 8, 9, 10, 11 masih. Masih. iya. Jadi saat itulah gue kuliah, tetap gue paksakan kuliah. Karena gue tetap harus mauin kemauan orang tua. Karena waktu itu gue belum tahu maksudnya kuliah ini apa tujuan. Oke, biar cepat lulus lah ibaratnya. Pokoknya biar cepat lulus, orang tua gue nyuruh kuliah. Gue tetap kuliah. Mantan pacar gue sekarang jadi bini, support gue. Ya. Gue tinggal di situ jam 6 pagi sebelum ibu kos bangun gue harus keluar supaya nggak ketahuan. Jam 6 pagi. 6 pagi keluar kosan, Padahal belum tentu jam kampus lo jam 7 gitu. jam belum tentu. kampus gue belum tentu. Oke. Gue paling tidur di ada gelanggang olahraga kalau di Oke. kampus gue itu gue tidur di sana atau enggak di kayak ada ruang-ruang organisasi gitu gue tidur di sana. Ya. Mandi pun kadang di kampus di sana. Ya terus berjalan seperti itu. Bahkan ada satu cerita. Ada salah satu kawan gue sama si Rocky itu juga bantu gue. Waktu itu gue pengen kan beli minum aqua kan mahal banget tuh. Daripada beli minum gue juga makan aja belum lewat. Gue kadang beli kalau makan yang biasanya per hari itu gue beli Indomie sama nasi. Oke. Bagi domestik sama Randy. Kadang gue itu makan biasa, tapi kadang gue lagi ada uang lebih, misalnya ceban, uang lebih tuh, beli nasi padang, beli beras, nasi padang tuh bukan nasi padang ya, Lauk. rendang, Rendang. sama bumbu rendangnya, sama sambal. Oke. Itu top. Jadi gimana cara 10.000 itu kan 7.000 atau 8.000 dulu tuh, 7.000. 2.000-nya beli nasi, beli beras, berapa dapatnya berapa onsa gitu. Nah itu makan nasi padang. Kadang bini gue makan dagingnya, gue cuma makan Kuahnya mana? bumbunya. Itu berjalan terus seperti itu. Gue waktu itu pengen punya minum susah banget. Akhirnya gue ada satu hal lucu sebetulnya kriminal nih. Tapi Gua boleh lah di datang sini. boleh ini boleh. Ini cerita bukan mengambil kesedihannya, Oke. tapi ini cerita gue pernah seperti itu. Iya, just story aja ya. Gue ke satu warung deket kosan Gang Tiong. Gue pengen punya aqua galon. Nah, Gue gue bayar aqua galon. Kalau udah ada galonnya kan 15.000 doang. oke. Gue beli 15.000. Gue beli, padahal gue nggak tukerin galon. Gue ambil galon.
agak jauh tuh kan tuh. Kesannya kayak lu bawa galon kosong gitu ibaratnya. Iya, gue kasih duitnya, terus gue ambil galonnya. Galonnya di sana, Bu. Gue angkat. Tuh galon sendiri karena gue takut gue gotong gitu. Gue lari bawa galon. Lu bayangin gue artis masih pada masa saat itu. Gue orang masih tahu gue. Iya. Gue tinggal di pinggiran lu, di gang. Gue angkat-angkat galon, masuk ke dalam kosan. Yang kosan cuma seng doang sama triplek. Tapi lu sempat ketemu gak sama orang-orang yang di sebelah? Sempat. Gue udah gak ada gengsi. Gue udah gak mikirin gengsi lagi. Apa itu gengsi? Berarti Yang penting gue hidup. Oke, berarti sorry gue potong. Berarti sorry Ji, bukan maksud gue. Berarti di titik itulah kearoganan lu tuh hancur. Di situ. Udah gak ada arogan. Karena sebelumnya kalau gue mau cerita pahitnya, sebelum peristiwa ini gue tuh sempet kabur ya. Gue berantem sama bokap. Gue Bandung, di Bandung. Gue pernah cerita deh. Tapi ini aib sebenarnya. Kalau lu mau share, kalau enggak apa-apa. Jadi dalam masa gue lose control dan star syndrome, gue kehilangan habisan uang kan. Gue minta bokap tuh, uang masih ada di bokap sebagian, tapi gue minta pada saat uang ibet man. Uang iyan nih. Gak bisa. Bokap gue keras banget. Oke. Ya. Yang gue bilang, yang bikin kerasnya ya lu paham lah. Cuman kalau orang mungkin gak usah gambarin lah. Ya lu anggap aja batu sekeras apa, ini baja. Iya. Pada saat itu mungkin karena gue udah stres, karena apa gue sampai bisa ngelawan orang tua. Ngelawan orang tuanya silakan simpulkan seperti apa ini aib, gue gak mau cerita. Iya. Akhirnya gue kabur dari rumah. Gak bawa apa-apa. Yang gue bawa bawa mobil sama bawa baju. Itu setelah sebelum yang tadi Gang Tiong. Sebelum Gang Tiong. Oke. Gue kabur di situ. Di situ kalau lu tadi kan lu tanya kapan lu hilang ego lu. Lu kapan lu hilang gengsi lu. Ya pada saat itu. Karena pada saat itu gue keluar rumah, gue gak tahu gue harus tidur di mana. Teman-teman gue udah gak ada. Ada teman gue sih, cuman yang masih setia, susah lah kalau gue diajak ke kosan. Balik lagi kosannya yang cuman ya segini-gini lah. Ya paling 3 kali 2 lah. 3 kali 2, oke. 3 kali 2. Itu si Haji nggak tahu masalah itu ya? Nggak tahu. Belum Masih masuk. Gue kabur di sana sebulan setengah 2 bulan. Gue nggak pernah dicariin sama keluarga semua. Gue tidur, nggak mungkin tidur tempat si Susar terus dong. Gue tidur kadang-kadang kalau di Bandung tuh ada alun-alun. Kadang di alun-alun, kadang di dekat Gasibu. Gue tidur di sana, pinggir jalan. Kadang pagi-pagi ada tukang sapu-sapu bapak-bapak. Itu sering gue ajak ngobrol. Dia ngajak ngobrol gue. Ternyata gue dapet ilmu dari dia. Dari tuh sapu itu. Iya. Apa yang dia ngomong? Banyak sih. Setiap pagi. Kalau gue nginget itu gue merinding. Karena di situ gue belajar. Hidup itu ya. Ternyata yang waktu itu gue alami. Waktu di Nikarasi itu cuma fun. Ya. Disinilah jati diri gue. Gue besar Pembentukan. Gue tidur di trotoar bisa paginya ketemu orang lewat kanan kiri, orang menyapa gue udah masa dulu. Gembel pada saat itu gue gembel. Tahun 2008 2008 kita masih satu timeline tuh, Ki. 2008 lu masih ketemu, kita nggak tahu masalahnya. Nggak tahu. Dan hebatnya dia nggak pernah minta tolong sama kita. Iya. Kenapa, Bet? Sorry, Bet ya. Maksud gua karena kita jauh waktu itu. Jauh sih memang, Ki. Orang yang gue deket itu yang kawan kampus, kawan main. tapi Sama orang rumah lu di Cibubur, gua sempat datang tuh tahun berapa? 2000? rumah di Cibubur itu rumah di Cibubur itu gue nggak tempatin, Ki, kan gue nggak baik-baik aja keadaannya sama bokap. Sama bokap ya? Keadaan gue nggak baik-baik aja. Gue nggak mau minta uang lagi sama bokap. Nah, kenapa sekarang banyak gue bisa nge-DJ itu kan sebetulnya dari 2010 ini meloncat-loncatnya ceritanya ya. Oke. Karena terlalu panjang cerita buat gue. Kita skip sampai titik balik ke sebetulnya kalau pas DJ itu belum titik balik. Belum. Gue diajarin sama Susar lagi, cari uang ya gitu. Lu nge-DJ mumpung orang masih kenal sama lu kan, masih artis. Diajarin nge-DJ bla 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 gitu.
Sampai akhirnya dapat job pertama ke luar kota lah, Lampung tuh. Bayaran 1 juta. Kita berangkat pakai bus Dari Jakarta. dari Bandung Dari Bandung. Ke Lampung. ke Lampung. Oke. Tak top ya itu ya. Di situ uang 20.000 tuh berarti banget, 10.000 tuh berarti banget buat gue. Sangat berarti. Dan pada saat DJ pertama gue bersih-bersih itu dapat gope. 500.000. Gope bersih sama potong ongkos. Oh itu bersyukurnya ya Tuhan, puji Tuhan, alhamdulillah gitu kan. Pas lo nge-DJ tuh udah lulus? Belum. Belum ya? Gue masih kuliah. Gue sambil ya sambil melakukan semua. Akhirnya kan ketemu Aji juga di saat itu. Gue Semua lepas. pekerjaan yang menurut kita irasional kita jalani. Oke. Pekerjaan irasional atau yang apa bahasa gua tuh, mau irasional mau yang imajiner, kita jalanin Ji. Kita jalanin. Gua jalanin. Untungnya gua nggak sempat pekerjaan disuruh di orang aja. Kita jalanin sih. Gua jalanin pokoknya. Yang penting apa gua bisa nyambung hidup. Gua bisa. Kalau sama Aji udah agak enak itu, gua udah pindah ke kosan ada AC-nya gitu. Udah lulus? Belum. Oh masih. Ada Soalnya AC-nya. Soalnya pas zaman lo di Untar, kita sempat ketemu waktu itu kan. Sama dia dengan ceweknya yang naik Mitsubishi Grandis. Gimana nih? Cewek lu ya? Yang mana tuh? Yang mana tuh? Agak sensitif itu ya. Yang mana tuh? Cewek lu ya, Ji? Nggak tahu ya. Salah lihat. Bapak mungkin salah lihat, Pak. Mungkin mobil Lupain sebelah. Ya agak. Jadi kalau gua mau Aji tuh panjang juga Ki sebetulnya Ki. Itu tahun berapa tuh? Waktu kita sempet jemput Ibet di kampus. Nah, aneh bingung nih. Yang Grandis mobil siapa ya gitu kan? Iya, mobil Grandis yang mana ya? Mhm. Stream udah gua jual Ki. Oh, Stream ya? Kok Mitsubishi Stream Grandis? udah gua jual. Yang ganti pelek? 2007 udah gua jual. Ganti ke? Vios lah turun. Mobil gua tuh udah Vios terakhir itu. Vios udah irit, Oke. bayangin lu mobil Vios irit tapi gua bisa beli bensin. Stream agak mahal ya? Kalau Stream agak mahal ya? Stream agak boros ya? Boros. Dan lebih mahal, beda kelas lah. Iya. 2000 cc. 1800. 1800. Gua ganti Vios terakhir. Ya. Nah intinya kayak gitu lah. Gua sama Aji panjang juga ceritanya. Kita wah Kenapa sama ada- ini dikeluarin aja nggak apa-apa. Durasi masih lo yang panjang. cerita deh itu mah. Oh itu hina juga. Tapi itu udah gue udah agak lebih baik karena gue udah pindah kosan dan di situ udah makin ada temen yang senasib sepenanggungan, di situ ada beberapa teman, terus ketemu Aji juga. Yang jadi itu juga kosannya nggak triplek sama Seng lagi. Jadi triplek sama Seng itu 1,5 tahun, sisanya gue pindah ke belakang kampus gue di Grogol belakang Untar. Itu udah ada AC-nya. Walaupun kok tetap aja kalau orang lu datang ke sana mah kosan gembel pasti lu ngomongnya mah. Masih ada loh. Masih sampai Masih sekarang. masih berdiri kokoh sih. Tapi nggak Jadi tahu kok itu penghuninya sejarah gimana tuh. juga. Sejarah, sarden. Di situ Kosan itu. Iya, nasi sarden. di situ gua sama Aji hampir tiap hari ketemu karena memang Aji Itu apa lu? bareng nggak sama gua ya, ada satu kawan kita. Iya, tapi pada saat itu Ana masih sendiri Ki, jadi masih brutalnya. Ibet yang ada rem karena Ibet sudah ada pendamping pada saat itu Belum kan. nikah. Belum nikah, tapi sudah ada Itu kekasih. Mitsubishi Grandis siapa tuh, Ji? Nggak tahu, Ana masih Nggak tahu, bingung. nggak tahu. Ana masih bingung. Antum jangan highlightin. Oh iya. Anda yang nggak tahu, tuh Ya saya lumayan buat ini. Menghancurkan rumah tangga lu. Nah pokoknya dari situlah gua lulus kuliah. Kalau gua skip lagi lah, terlalu panjang kalau itu ceritanya. Tapi Ya. tapi gini, Bet. Ada satu timeline yang memang kita ketemu bareng dan kita memang berjuang bareng dan hidup bareng pada saat itu. Begitu juga antum, Ki. Ada satu timeline yang memang kita hidup bareng dan berjuang bareng. Ada gak sih dari lu Bert sama antum, Ki, yang pernah ketemu satu timeline yang aneh Terputus nggak ada? ya? Kalau gua terputus. Untuk Anak nggak langsung ke Tapi gue selalu dapat info dari bokap kan. dari bokapnya Ibet. Gue juga dapat info dari bokap gua, nyokapnya Dan selingkuh. nggak ada something wrong gitu. Nggak ada. Karena gue Nggak mungkin gue diam kalau nyokap gue bilang si Ibet tinggal di Gang Tio. Nggak mungkin gue diam aja. Karena bokap kan nggak tahu. Ya sekarang gini. apa karena bokapnya juga nggak tahu sebenarnya lu di situ. Bokap gue nggak tahu. Dan bokapnya juga nggak kan pernah ngomongin apapun sama nyokap gue si Ibet begini. Lu bayangin bokap gue tuh diem-dieman sama gue. Gue tanya dia nih, Dad.
Kayak dianggap ini, nggak ada. Kayak Tapi itu bagian daripada cara dia Iya. untuk gue bisa berpikir, Hmm. jadi manusia gitu kan. Iya. Seperti yang kuat seperti sekarang Iya. gitu ya. Gue didiemin sama bokap, makanya ya udah, gue pikir gue laki-laki udah. Oke. Jadi bokap nggak tahu itu cerita dan gue nggak perlu cerita sama dia. Iya. Betul. sekarang- Kalau Dedi nonton, Ya jadi dia bangga, harusnya dia. Jadi pasti nonton ini. pasti insya Allah. Nyokap gue pasti nonton ini. Masya Allah. Tante, Om, Mama, Dedi, Mami, halo, Halo, sehat-sehat kalian semua. sehat selalu. Sehat selalu buat orang tua kita semua. Amin, amin, kau Amin amin. Itu di situ. Ya, Sampai akhirnya titik baliknya itu yaitu gue bos. masuk lulus, gue jalanin semuanya tadi, mau DJ, mau bisnis irasional, yang rasional gue jalanin sampai sesuai dengan kesarjanaannya gue jalanin sampai akhirnya gue dapet license Ya. untuk seorang profesi avokat, sampai akhirnya di situ panjang cerita. Sampai udah nggak mau syuting. Enggak ya. Sampai udah nggak mau syuting sekarang. Emang nggak mau. Kan gue tapi jadi avokat nggak langsung jadi boom gitu, enggak. Jadi pengacara gue ngikut sama orang, gue nggak pulang-pulang dulu. Bisa sebulan paling cuma pulang 3 kali 4 kali, gue tidur kadang di kantor, di masjid. Itu cerita lagi. Tapi kalau gue ceritain masing-masing itunya, ya enak juga lama-lama Iya, mereka. Gitu. Jadi kalau conclusionnya dari ceritanya Ibet adalah menghancurkan arogansi untuk sesuatu yang lebih berguna Ibet buat diri sendiri gitu ya. Arogansi itu kan sebab. Ya. Intinya, conclusionnya, life must go on. Oke. nggak masuk. Dan tetap arahnya. Semua orang yang lu anggap negatif di kanan kiri lu sekarang, mau yang lu anggapnya adalah zolim sama lu, justru lu harus terima kasih sama mereka. Belum tentu ya. Belum tentu mereka. Caranya mereka memang zolim, tapi di balik itu ternyata pembelajarannya lebih dahsyat daripada Dahsyat orang lagi ya. daripada guru yang ngajarin secara positif, yang kadang masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tapi orang zolim ini yang mengajarkan kita secara otodidak, Ya. yang akhirnya terpendam bukan di kepala tapi di hati. Itu yang formulanya masih belum bisa gue ketemu. Kita harus rubah itu. Ya harus. Kalau kita berpikir dia zolim, akan ada kesakit hatian terus, kepahitan dalam diri kita yang nggak kita bisa jadi motivasi. Tapi terima kasih buat teman-teman gue di kampus yang akhirnya menjauhi gue. Buat orang-orang juga yang akhirnya negatif sama gue, ternyata lu guru yang sekarang ngebuat gue jadi seperti ini. Lu yang ngebuat gue bisa step up. Yes. Lu yang bisa buat gue sekarang. Lu lihat gue sekarang. Ini semua berkat lu, bro. Dan gue gak akan bisa sekuat ini dalam profesi ini kalau enggak karena lu semua. Lu hebat. Gue thank you berat sama lu. Selain daripada dosen. Ibet, oke, Ibet. Satu kalimat yang bisa menjadikan sebuah perwakilan untuk manusia-manusia mulia yang ada di sana, yang dimana itu orang tua kita, yang bisa mewakilkan sebagai kalimat terima kasih. Di luar itu pasti ada kan, dari Ibet dulu untuk orang tua, untuk Mami sama Dedi di luar sana. Aduh, sama berbicara orang tua ini Sensitif ya. kadang nggak terlafal dari mulut. Gua aja bisa apa ya? Nggak, inti gini. Sayangnya dulu waktu gua sempet mengikrarkan kata sakit hati, benci dan lain-lain pada orang tua, itu ternyata itu gua sangat sayangkan. Yang harus gua bilang adalah Mami, Dedi terutama. Thank you. Ternyata anak lu sekarang lebih kuat daripada lu. Gue kecewa deh hidup ini. Semoga berkat.
Berarti nggak perlu. Lu ini Kuat. sweat. Itu aja. Ya. Antum untuk Buat nyokap ya. nyokap mama. Makasih aja sih nggak cukup pasti. Tapi sebisa mungkin Kiki jadi anak yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Itu aja sih. Nyokap masih tinggal sama gue sekarang, masih bareng sama gue sampai kapanpun, gak bakal gue lepas. Enggak, ente yang nangis. Ya kita orang tua kita tuh dulu The best selalu lah. bersama. Iya, punya base camp sendiri Punya mereka. base camp sendiri, orang-orang kuat itu mereka itu, orang-orang hebat. Cuman kita masih muda dulu mungkin. Jadi salah penafsiran. Masih ngumpet-ngumpet ngerokok itu ya. CS-nya ya sebetulnya gue nggak, ya kalau itu baru di posisi Rifki. Dengar cerita Rifki, kalau kita dengar cerita gue buat pribadi, dengar cerita Aji. Ya mungkin apalagi terkait masalah orang tua. Gue gak akan sekuat lu, Ji. Ya. Kasih 10 orang lawan gue di sini, mendingan gue berantem sama 10 orang deh. Daripada gue harus... Iya, karena... Ya, lo hebat lah. Karena kita ngomong kayak gini sah, karena gue tahu sosok orang tua lo, nyokap bokap, dan lo juga tahu sosok orang tua gue, bokap nyokap gue, Rifki juga tahu. Jadi sah, kita terlalu luas sebenarnya, kita udah terlalu tahu luar dalam. Dan gue harap, Ci, ini judul bukan sembarang judul. Coba. Ini judul buat perjalanan hidup lo juga. Ini belum pernah gue cerita di tempat lain loh. Ya, Ini gue baru cerita kisah hidup Rifki tadi. Gue baru bilang pertama cerita di cerita, sini. gue gak pernah. Dan ini gue baru cerita di sini. sangat. Dan memang harus di sini kayaknya. Harus di sini. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ya mungkin ini host kita lagi berkecamuk ya. Wah, Tapi memang kita tahu perjalanan hidup aja juga. Nggak gampang. Keras kita. Kalau mau berbicara kita orang keras sih, Ji ya. Dan gue harap, Ji, ini judul bukan sembarang judul. Dan lu bisa menjadi sosok orang yang bisa memotivasi orang juga. Karena gue di sepatu lu nggak mungkin kuat. Lu udah melewati cobaan yang begitu dahsyat dan lu masih ada di sini duduk bisa ketawa, menurut gue lu udah hebat. Jadi kalau misalnya gue gambarin Ki ya. Aji ini ada di posisi collaborate antara case lu dan case lu. Iya. Kalau gitu buat mungkin kalau misalnya ada podcast lain yang menampung terkait tentang cerita air mata, Iya. apa ya? Apakah hostnya pernah? Kan host ini harus orang yang apa ya? Secara faktanya berarti Merasakan hancur. ya merasakan, mengalami, dan menjalani kejadian itu secara nyata. Relate sama Relate. kehidupan dia. Ya. Ya itulah. Makanya gue senang banget sama podcast ini. Iya. Judul bukan sembarang judul gitu. Dan mudah-mudahan dari judul ini lo bisa membantu orang dan bisa berkah buat keluarga juga. Insya Allah, kabul Rabbi. Terima kasih buat Mami Dedi, buat Mama Rifki yang sudah Boleh nggak lo juga? Ya dong. Yang Kalau lo main lain boleh, nggak usah. Tapi buat episode pertama ini Tapi please. buat yang pertama ini, karena Apa yang mau lo sampaikan? kita dulu nggak ada yang pernah ditutupin, Ji. Jadi apa yang harus kita tutupin lagi? ya terima kasih buat Mami Dedi Ibad, Bukan Mama Mami Rifki. Dedi. Itu nanti. After. Oke. Sudah melahirkan Ibad, sudah melahirkan Rifki yang pernah mengisi satu waktu
yang sangat spesial dalam kehidupan Aji, yang memang sangat spesial, nggak tergantikan, yang membekas dengan pengalamannya masing-masing. Terus Orang tua lo dong? Apa kata-kata? It's all begin from here. Itu lahir dari sebuah simple sebenarnya. Lahir dari sebuah tatapan seorang. Kita sudah menjadi ayah sekarang, alhamdulillah, diberikan kesempatan sama Allah. Ibat anak 2, Rifki anak 2. Okay? Yang dimana pasti paham. Insya Allah antum segera mendapatkan putri ke depannya, insya Allah. Ibat ada 1 putri, dan ini berasal dari tatapan seorang putri yang sebenarnya belum bisa untuk berkomunikasi secara lisan, hanya menggunakan tatap matanya yang suci lah, belum ada dosa kan pada saat itu. Kalimat ini berasal dari tatapan mata dia. Kalimat judul ini. Yeah, it's all begin from here. I know you can do this. Dan juga berikut dengan beberapa orang di luar sana, manusia kuat sebenarnya yang mendirect message anak ya. But yang aneh juga sebenarnya bingung gitu. Di posisi seperti ini, kenapa masih banyak orang yang meminta saran, yang masih banyak meminta doa? Sesungguhnya yang seperti gue bilang, Ana bilang ke podcast lain, Ana nggak kuat sebenarnya. Ana pura-pura kuat aja. Gitu kan. Kalau balik lagi, permintaan antum, permintaan Lubert, yang dimana untuk Apa kata-kata buat orang tua? orang tua ya, Bokap buat nyokap. Kita kan udah. rasa itu udah setuju ada, nggak bisa ada kata yang bisa mewakilkan itu. 1, betul sekali. 2, mungkin ini titik terlemah Ki. But yang dimana gue Pasti. coba denial gitu, maksudnya karena nggak bisa, kalau accept tuh nggak bisa, nggak belum ikhlas. Iya, Allah lebih sayang, Allah lebih mengenal mereka, Allah lebih tahu mereka ini. Tapi belum bisa untuk menerima, karena seperti yang kita tahu ya, orang-orang tua kita pasti kan mereka adalah pahlawan kita, terlebih sudah gugur ya di medan perang dengan pergulatannya, perjuangan masing-masing. Pesan Ana 1 ke Rifki, sayangilah ibumu. Pesan gue ke Lubert, sayangilah Dedi sama Mami. Selagi masih ada yang bawel, selagi masih ada yang kamu ya, kalau misalkan Mama telepon bilang bawel, kok Mama nggak tahu, Mama nggak ada, Mami nggak ada, baru tahu rasa. It's true bro. Jadi it's true. Kata-kata masih. Ini bukan untuk kita sebagai momen gimana, tapi sebagai mungkin nggak juga, masih belum menemui satu kata-kata ataupun kalimat yang bisa mewakilkan, tapi seenggaknya Satu kata aja. Satu kata ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih aja. Terima kasih. Kalaupun harapan ada. Karena kan kalau misalkan insya Allah diizinkan ke Tanah Suci, Ya. nggak perlu berkomunikasi, tapi seenggaknya ingin, rindu sekali melihat orang tua. Seenggaknya nggak perlu waktu lama, 5 menit insya Allah cukup. Pengen menatap kembali karena sudah rindu sekali dengan tatapan yang pada saat kemarin itu nggak terlihat lagi di hari ini. Karena Kita bisa tetap doain ya. insya Allah, yang dimana kita sudah harus menjadi orang kuat saat ini untuk anak-anak kita. Kita nggak boleh terlihat lemah, even kita nggak yakin kita bisa lewat situ gitu. Tapi kalau misalkan Tuhan bilang kau lewat situ lah, kau pasti bisa melewati ini. Insya Allah, Bismillah kita. Memang setiap ujian, setiap pembelajaran memang tidak mungkin itu sampai di tempat yang salah, dan sesungguhnya memang
seperti pengalaman Ibet Rifki, itu beserta dengan jalan keluarnya. Mungkin pada saat itu kita tidak berada dalam titik fokus yang benar dan berada dalam afirmasi yang salah dalam menanggapi suatu cobaan. Tapi sesungguhnya pasti itu tercipta untukmu dan hanya untuk kepada kamu, agar kamu menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Seperti itu sih. Thank you, Bert. Sama-sama. Syukran Ki. May Allah always be with you guys. Tapi kira-kira nih yang nonton pada tahu kalau kita nanti punya surprise buat mereka ya? Surprise. Mungkin nanti kita akan kasih surprise. Iya. Ya surprise Surprise lah pokoknya. Tunggu tanggal mainnya ya. yang nggak kalian duga lah. Padahal udah duga juga kali. Udah Terserah banyak lah. pancingan, ada banyak ya. Nanti kita punya surprise buat kalian, mudah-mudahan doain lancar semua perjalanannya kita supaya bisa mengenang masa-masa remaja kalian. Insya Allah. Yang bisa menghibur. Ya, Sekarang kita sudah satu kembali. come back. It's begin. It's begin. It's begin, oke. Thank you Bert atas Sukses waktunya. sih buat podcast lo, gue senang banget dengan judulnya dan Insya Allah. konsepnya, mudah-mudahan barokah bisa ngebantu orang banyak lah. Tadi sih kalau dari gua. Syukron Ki buat kedatangannya. Judul ini It's all begin from here. Ya. Banyak arti di situ. Yang penting yang tadi Rifki bilang, dengan judul ini dan isinya hanya tidak sebatas judul saja. Dengan salah satu isinya adalah motivasi dan selebihnya nanti banyak lagi yang akan gue isi dari sisi-sisi manapun itu. Yang pasti isinya gue harap pasti ya semua menuai kebaikan. Amin. Amin, Yang insya pasti ujungnya berkat dan barokah buat Allah. Amin, insya Allah. Terbaik buat aja. Insya Allah. Dadah. The best. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dah.